Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Ketemu lagi dengan Bu Nuni. Kita hari ini akan belajar tentang tema 7. Nah, tema 7 tentang apa? Yaitu peristiwa dalam kehidupan, dan subtema satunya peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Namun di sini kita fokus pada IPA dan SPDP ya, yaitu tentang wujud benda dan sifatnya dan tangga nada diatonis minor. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya berdoa dulu ya, baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi besar Muhammad SAW, pada Bapak Ibu guru pendiri MI Islamiyah, Bapak Ibu guru MI Islamiyah, anak-anak di rumah beserta keluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dapat memahami konsep wujud benda dan sifatnya dengan benar, dapat menyanyikan lagu bertangga nada diatonis minor dengan benar ya. Nah, sebelumnya amati dulu gambar yang ada di bawah ini. Gambar apa ini? Iya, gambar kayu. Gambar ini yang kedua? Iya, gambar air masuk ke dalam gelas. Dan yang ketiga? Iya, benar sekali ya, gambar balon udara. Nah, gambar satu tadi adalah gambar kayu ya. Gambar dua? Iya, gambar air yang dimasukkan dalam gelas. Gambar tiga? Iya, gambar balon udara. Nah, gambar satu, gambar kayu tadi termasuk benda apa? Benda padat, betul sekali ya. Gambar 2 termasuk benda cair, dan gambar 3 termasuk benda gas. Nah, kita belajar tentang benda, wujud benda ya. Di sini benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Itu namanya benda. Jadi ada massa, ada menempati ruangan. Nah, massa adalah jumlah materi yang dikandung suatu benda. Satuannya adalah kilogram atau gram, berarti berat ya intinya. Sedangkan benda yang menempati ruang ini diukur dengan volume atau besarnya ruangan. Satuannya ini bisa liter atau mililiter. Nah, wujud benda ada 3 ya. Ada benda padat, ada benda cair, dan satu lagi benda pinter, ada benda gas. Nah, contoh dari benda padat yaitu ada baju, sendok, buku tulis, kursi. Itu semua benda padat. Contoh dari benda cair ya adalah kecap, bensin, oli, susu, dan jus buah. Pokoknya yang mengandung air namanya benda cair. Contoh benda gas adalah ada udara, uap air, dan asap. Bahas satu-satu ya. Benda padat, sifat-sifat benda padat ya. Yang pertama adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap, artinya tidak berubah-ubah ya. Buku bentuknya ya tetap buku, volumenya ya tidak berubah ya. Sifat yang kedua adalah dapat diraba, dapat dipegang. Contohnya, nah ini plastisin ya. Ini memiliki bentuk yang tetap, meskipun plastisinya dalam gelas berarti tidak menyerupai gelas ya, tetap bentuknya plastisin dan volumenya tetap, beratnya tetap, dan dapat diraba, artinya dapat dipegang. Nah, benda cair sifatnya yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah. Contohnya, kalau air dimasukkan dalam gelas maka bentuknya seperti gelas. Kalau air dimasukkan dalam botol maka bentuknya seperti botol. Itu yang dimaksud bentuk yang berubah-ubah sesuai tempatnya ya. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya yaitu air terjun dari tinggi ke rendah. Sifat yang ketiga,
dapat meresap melalui celah-celah kecil. Ini dinamakan daya kapilaritas ya, karena dapat meresap. Contohnya, ada sapu tangan dimasukkan dalam gelas yang berisi air, sebagian lagi tidak dimasukkan, maka air yang ada dalam gelas meresap melalui sapu tangan ya, meresap keluar. Namanya daya kapilaritas. Sifat benda cair berikutnya yaitu dapat melarutkan benda. Seperti contoh dalam kita membuat teh ya, masukkan gula, maka gula lama-lama akan larut karena diaduk-aduk dan tercampur dengan air. Jadi dapat melarutkan benda ya. Sifat berikutnya yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kalau benda cair itu tenang, maka datar. Meskipun air dalam botol itu diiringkan, tapi kalau tenang, permukaannya pasti datar. Itu sifat benda cair. Ada 5 ya. Kemudian yang benda gas sifatnya apa saja? Yang pertama, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan dan menempati ruangan. Contoh kita menyemprotkan pengharum ya dalam sebuah ruangan, maka tidak dapat dilihat tapi baunya dapat dirasakan dan menempati ruangan. Kita membakar sate, baunya ya tidak dapat dilihat tapi dapat kita rasakan baunya dan menempati ruangan. Itu sifatnya yang pertama ya. Sifat yang kedua yaitu memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Sama halnya dengan benda cair, volumenya mengikuti tempatnya ya. Nah, seperti ini ya, volume misalnya udara masuk dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Ya, udara masuk dalam balon udara yang besar, maka bentuknya juga seperti balon udara yang besar ya. Sifat berikutnya yaitu menekan ke segala arah ya. Dan menempati ruangan. Ini contohnya jadi satu ya. Menekan ke segala arah, contohnya kalau kita meniup balon, maka udara dari mulut kita itu akan menekan ke segala arah masuk dalam ruangan balon, menempati ruang sehingga balon menjadi besar ya. Sifat berikutnya yaitu udara dapat menyusut dan mengembang. Ini contohnya adalah kalau kita ya memompa ban sepeda, maka kalau tidak ada gas yang masuk, udara yang masuk, maka akan menyusut ya. Kalau ada udara yang masuk, maka akan mengembang ya. Seperti contoh di bawah ini, kalau ada udara maka bisa mengembang, kalau tidak ada maka akan menyusut. Nah, masuk pada SPDP ya, tentang tangga nada. Ingat ya, diatonis. Apa tangga nada diatonis? Iya, tangga nada yang hanya menggunakan 7 nada pokok. Ada diatonis mayor, ada diatonis minor. Cirinya diatonis mayor yaitu bersifat gembira, diawali dan diakhiri nada do. Kalau minor kebalikannya ya, bersifat sedih, diawali dan diakhiri nada la. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hari ini pelajarannya yaitu tentang wujud benda. Tadi ada padat, ada benda cair, ada benda gas. Cirinya kalau padat memiliki bentuk dan volume tetap ya, meskipun diletakkan di mana saja tapi bentuk dan volumenya tetap, dapat diraba. Kalau benda cair ya, ada 5 tadi, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai tempatnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dapat meresap melalui celah-celah kecil atau daya kapilaritas. Kemudian dapat melarutkan benda, dan permukaan benda cair yang tenang itu pasti akan selalu datar. Sedangkan ciri-ciri sifat benda gas yaitu 1. Tidak dapat diraba tapi dapat dirasakan dan menempati ruangan. Yang kedua, memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah, sama halnya dengan sifat benda cair. Yang ketiga, dapat menyusut dan mengembang. Dan yang keempat, menekan ke segala arah. Yang kelima yaitu menempati ruangan. Mungkin itu yang dapat Bu Nuni sampaikan hari ini, semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, baca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu Nuni ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Ingat 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan pada air yang mengalir, dan menjaga jarak. Salam sehat. Semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Nuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.